Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kepoin apa ini? Sekarang hari ini ya, Anda. Karena sekarang ini eranya begitu ya, mesti orang justru lebih nggak ketinggalan beritanya kalau kepo di media sosial begitu ya. Jadi ada dulu ada semacam apa media kita sebut media shifting gitu ya dari koran dari cetak kemudian ke televisi bukan ke televisi ke online gitu. Tapi sekarang orang justru ada shifting lagi dari online itu larinya ke media sosial karena media online juga banyak memuat berita-berita dari media sosial. Nah, seperti apa yang hasil kepoan kita juga di media sosial hari ini dan kita akan ajak Anda untuk ngobrol bareng di dalam program Off the Record. Jadi membaca berita di balik berita masih terus bersama saya Hepsbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali bertemu dengan Anda kembali hari ini ya. Ini udah hari Selasa ini ya Mas Ersu. Oh, Dan Selasa ya, saya malah lupa hari apa ini. Oh, ya Selasa ini ya. Saya pikir hari Rabu ini tadi. Ya, oke. Selasa ya, ya. ya ya. Dan kemudian juga masih masih ramai sih Mas Ersu. Sebetulnya kita ingin beranjak dari JIS ya, Iya, harusnya ngomongin JIS gitu. harusnya udah selesai itu ya. Mestinya kita biar Mm-mm. tinggal kita tunggu FIFA sajalah yang datang menentukan kemudian sesuai dengan standar atau tidak. Dan kalau toh misalnya nanti FIFA menyatakan tidak sesuai dengan standar, ada rekomendasi yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan, ya dilakukan perbaikan aja, nggak usah digoreng-goreng jadi nggak karu-karuan. Tapi kalau kita lihat hiruk pikuknya di media sosial dan juga Mm-mm. di media-media mainstream ini yang jadi masalah itu kelihatannya masih terus digoreng ya Mbak Betul. Agi, bukan hanya Mm-mm. oleh para buzzer Mm-mm. RP tapi juga digoreng oleh para politisi. Nah, ini dan politisinya politisi pendukung pemerintah kelihatannya itu yang saya kira persoalan kenapa ya kok enggak saya ngelihat ini politik kita itu Mm-mm. makin nggak beradab gitu lihatnya ya karena Mm-mm. menggunakan JIS ini sebagai kemudian dipolitisir gitu loh Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini yang malah justru makin rame begitu karena terus memanas begitu. Mestinya kan terus kemudian menghangat, mendingin gitu. Tapi sekarang masih terus memanas, terutama di media sosial, baik itu di media sosial maupun juga di berita-berita apa namanya berita mainstream misalnya. Terus kemudian juga berita yang untuk daerah khususnya untuk Jakarta, Mas Hersu. Karena memang ini kita lihat itu dari PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia itu kadernya, dan kemudian juga dari PDIP, misalnya dari Hmm. Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta, begitu, itu masih terus membuat pernyataan tentang JIS ini. Malah Hmm. sekarang tampaknya makin serius, Mas Irsu, dari yang dinyatakan sebelumnya. Karena sekarang ini mereka menginisiasi atau ingin begitu ya, agar ini dipansuskan. Mereka ingin agar ini diaudit secara menyeluruh JIS tersebut gitu, apakah pelaksanaannya sudah sesuai begitu, dan kemudian juga selain itu juga dipansuskan, yang artinya kalau dalam hal ini dipansuskan maka akan memeriksa semua yang terlibat di dalamnya. Biasanya dalam sebuah pansus itu kan semuanya diundang, semuanya stakeholder maupun begitu juga dengan misalnya Pemprov DKI yang bekerja pada saat itu, yaitu tim Anies dan kawan-kawan gitu. Nah, ini adalah apa ya, walaupun ini sepertinya kemarin itu sudah agak clear begitu ya, karena dari Bureau Hapol begitu, dari Bureau Hapol sudah ada apa mereka walaupun kita tidak tahu siapa itu yang menulis di Bureau Hapolnya, itu yang bertanggung jawab siapa, tapi setidaknya kemudian apa tipis-tipis begitu ya, mereka mengatakan bahwa mereka betul sebagai menyediakan guideline untuk desain gitu, tapi kemudian untuk pelaksanaannya itu ada yang tidak sesuai. Nah, tidak sesuai itu kita tidak tahu apakah lebih tinggi ataukah lebih rendah. Kabarnya kan memang ada salah satunya misalnya pembangunan railing dari JIS tersebut yang tidak sesuai ketinggiannya, misalnya dari guideline desainnya itu sekian puluh sentimeter kemudian dibangun lebih tinggi begitu, dan karena menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Jadi kan memang ketentuan yang diberikan dengan ketentuan yang ada atau berlaku di Indonesia kan belum tentu sama. Nah, itu apakah seperti itu kita masih belum tahu. Tapi yang jelas ini menjadi makin panas karena sepertinya dibawa ke lebih banyak ke arah politiknya, yaitu kalau ingin dipansuskan segala macam, ini adalah proses politik di situ. Hmm. Dan pada saat bersamaan ketika jadi selain para politisi di Mhm, DPRD DKI Jakarta dari kubu pemerintah ya, itu melakukan manuver, ya, mhm. kemudian para buzzernya juga terus menggoreng ini dan yang kita Mhm. sedihkan tuh selalu gorengannya ini narasi-narasinya tuh selain menyudutkan tuh hoax juga ya Mbak ya banyak yang menyebutkan sengaja memang nggak tahu saya ini mereka ini
karena Mhm, ketidaktahuan mereka gitu, atau mhm, mereka memang sengaja pokoknya hajar dengan isu-isu hoax, syukur kalau ada ketahuan mhm. juga nggak jadi masalah, syukur kalau nggak ketahuan gitu dan publik percaya gitu Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi narasi-narasi mereka itu memang banyak sekali juga yang isinya adalah bernada hoax begitu. Jadi jadi saya bacakan begitu ya, misalnya untuk si Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ini salah satu saya tidak tahu jati diri yang sebetulnya gitu ya. Namanya kan mesti nama orang yang udah meninggal dunia ini kan udah berakhir dengan Iya, berakhir dengan baik begitu ya. berakhir dengan baik. Tapi ini adalah orang yang sangat aktif. Ini adalah pendukung Ganjar dan juga dia sebagai pendukung dari Pak Jokowi. Ini aktifnya di Twitter begitu Mas Hersu. Dia mengatakan setuju dengan PSI_ID segera audit JIS dan bentuk pansus. Uang rakyat 4,5 triliun harus bisa dipertanggungjawabkan. Audit dulu Pak Erick Thohir sebelum renovasi. Politisi PSI ajukan solusi, dorong PSSI audit kelayakan JIS sebelum direnovasi. PSI soal JIS, pernyataan Biro Hapot mesti diusut, bentuk pansus. Itu salah satunya. Ada lagi juga yang kemudian dari misalnya dari siapa yang kemarin John Sitorus ya Mas Ersu, Hmm, hmm, yang sebelumnya itu dia kemarin kasus yang Anies dikatakan dia ikut sebuah tur begitu, tur mewah, sehingga tidak mungkin kalau dia mengikuti tur tersebut kemudian dia diundang oleh Raja Arab Saudi begitu. hmm, Padahal kan kemudian Anies ini kalaupun dia diundang kan hanya dia beserta istri, yang lain-lain juga begitu, hanya hmm, suami dan istri, bukan anak-anaknya. Sementara Anies ini kan pergi beserta anak, menantunya, rombongan besar. Tentu saja wajar kalau kemudian keluarga itu mengikuti untuk tur tersebut. Sementara yang diundang oleh kerajaan tidak beserta anak-anak dan juga menantunya begitu, tapi kemudian itu digoreng. Yang kita katakan ini udah bau-bau ini ya apa namanya berbau lompat pagar lah ini apa yang dikatakan oleh John Sitorus ini, karena John Sitorus ini kita tahu dia juga ketika itu ya, ketika kita membicarakan soal Anies yang soal haji, karena dia ini juga non Muslim tapi dia sok tahu tentang proses haji dan pelaksanaan haji di sana, bagaimana Anies kemana begitu. Jadi ini berbau fitnah dan hoax begitu. Nah, untuk kali ini si John Sitoris ini menuliskan tidak hanya soal JIS-nya tapi juga lingkungannya Mas Ersu. Seperti misalnya soal ini. Tidak jauh dari JIS ada sekumpulan perkampungan kumuh yang memprihatinkan. Mungkin mereka adalah korban. Mungkin loh, dia bilang mungkin. Mungkin mereka adalah korban gusuran dari membangun stadion standar kabupaten. Mereka mengais makanan dari sampah demi menyambung hidup. Pak Heru diwarisi permasalahan kemanusiaan lebih dari sekedar JIS. Ini lagi-lagi dia membuat fitnah. Kalau seandainya dia dengan menyertakan sebuah gambar begitu ya, di mana di situ ada seorang ibu-ibu tua yang sedang memulung di tumpukan sampah. Tapi kalau kita pernah ke JIS, kita tahu bahwa JIS itu sangat berdekatan dengan tempat sampah eh, tempat sampah Sunter yang ketika itu akan dikelola begitu, akan di manajemen menjadi sebuah apa Mas Hersu seperti di Korea kayak begitu pembangkit ya, akan jadi pembangkit ya. recycle. Betul, akan di recycle terus kemudian menjadi energi hijau seperti itu kan. Nah, ini pengambilan gambar ini di latar belakang ada gambar disk. Jadi ini jelas ini adalah TIF, disebutnya adalah TIF. Saya lupa itu singkatannya Mas Hersu. Tapi yang jelas adalah pengelolaan sampah yang ketika itu diinisiasi oleh Anies, tapi kemudian tampaknya ini tidak jadi karena biayanya terlalu besar. Dan kemudian sekarang Pak Heru Budi PLT dari penjabat dari Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa tempat ini akan dijadikan lokasi parkir dari JIS begitu. Nah, ini fitnah-fitnah seperti ini yang kemudian dikapitalisasi seolah-olah ada penggusuran korban dari pembangunan JIS yang dilakukan oleh Anies, kemudian korbannya ini tidak ditangani, tidak mendapatkan penggantian, kemudian mereka sekarang mengais-ngais sampah di tempat sampah tersebut. Hmm. Padahal itu bukan seperti itu. Tempat sampahnya di TIF itu kalau kita lihat setiap harinya itu memang ada puluhan sampai ratusan orang mengais-ngais sampah di sana. Bahkan setahu saya pernah ada wawancara yang mengais di sana tidak hanya orang misalnya Tanjung Priuk atau sekitarnya, kampung-kampung sekitar, bahkan dari Tangerang dan dari Bekasi pun ada yang datang ke sana Mas Ersu. Hmm, hmm, Karena hmm. memang ini sumber rezeki di sana itu. Ya, Ini ya. narasi-narasi seperti ini yang kita hati-hati, kita akan termakan oleh narasi tersebut. Ya, ya, dan ini terus diulang nggak ada, seolah-olah nggak ada kapoknya gitu ya.
ya. Nggak mungkin kapok ini ya kalau selagi memang hal seperti ini itu tidak di apa namanya hoax seperti ini tidak tindak lanjuti begitu kan secara hukum begitu itu tidak mungkin Mas Irsu kali yang seperti ini karena sepertinya malah ini malah seperti apa ya disyukuri hal seperti ini ya Ya, ya karena kan kita ini teringat beda sekali waktu kemarin juga soal hmm, haji itu, kemudian ada pendukung Anies Baswedan namanya Profesor Musni Umar kan, dia kemudian salah unggah foto. Secara substantif dia tidak salah, tapi secara fotonya dia salah, kan gitu ya ya. Yang betul. ya itu, tapi kan kemudian ketika diingatkan dia dibully dan diingatkan oleh pendukung yang lain, gitu kemudian dia minta maaf kan, secara terbuka begitu ya. Dan ketika maaf pun dibully lagi, tapi nggak apa-apa, orang dia sudah minta maaf. Tapi kalau ini kelihatannya nggak pernah minta maaf dan masih terus-menerus mengulang lagi kesalahan serupa gitu. Dan saya makanya kalau saya tadi bukan husnul khotimah ya, saya husnuzon gitu, berprasangka baik. Jangan-jangan dia ini tipikal orang yang seperti itu juga. Dia setiap kali menerima berita yang dia tidak cross check dulu dan dia langsung 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 blast dengan komentar-komentar yang negatif gitu. Saya pikirnya begitu. Tapi kalau dia memang seorang seperti kan biasanya kalau ada orang yang kejeblos seperti itu biasanya kan dia akan malu nggak ngulang lagi. Saya sendiri termasuk pernah ya, padahal sebenarnya saya juga menerapkan standar itu. Tapi kadang-kadang sekali-kali juga tiba-tiba tanpa sadar dapat kita forward saja gitu dan kemudian ketika itu salah dan ada yang mengingatkan itu membuat saya malunya luar biasa. Bukan malunya itu malu dan tentu saja berasa bersalah karena itu berkaitan dengan standar profesi kita ya, kok tidak melakukan cross and check and recheck begitu. Dan yang kedua kita tidak adil gitu ya pada siapapun ya, pada orang bahkan yang kita tidak sukai pun nggak boleh kita berlaku tidak adil seperti itu gitu. Ini tapi terus saja dibiarkan dan kelihatannya nggak ada yang saling mengingatkan ya. Beda sekali loh dalam kasus Pak Musni kemarin, banyak loh yang pendukungnya Anies sendiri juga mengingatkan Profesor Musni dan dia bisa menerima itu dan dia kemudian meminta maaf kan gitu. Saya kira harusnya ada mekanisme semacam itu supaya selalu kan yang menyatakan bahwa narasi pembelahan, pemerintah khawatir pembelahan, membawa politisasi agama dan sebagainya itu kan selalu dinarasikan oleh pemerintah, tapi kemudian ternyata faktanya yang bermain itu sebenarnya para pendukung pemerintah kan itu. Iya, ya betul sekali Mas Hersu. Jadi kemudian di Twitter ini yang memang ramai sekali. Ramainya ini apa saling balas pantun ini di Twitter. Jadi kayak semacam tweet war lah terjadi, tapi banyak sekali pesertanya di situ. Dan kemudian juga beredar di Twitter itu video penjelasan dari Country Manager Bureau Happold Indonesia di acara di sebuah program dari IDX Channel tanggal 2 Juli 2020. Jadi sebelum JIS itu diresmikan. Jadi masih dalam tahap itu kan dari mulai 2019 untuk JIS itu untuk Oh, tender. IDX ya, bukan CNBC ya? Saya pikir tadi CNBC, bukan? Iya, ya, ini dari IDX Mas Hersu. Ini afiliasinya coba nanti kita cek ya. Ya. Terus kemudian dia menegaskan bahwa soal JIS yang dibangun itu sesuai dengan standar FIFA. Di situ dia menjelaskan bagaimana stadion tersebut dirancang dan akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia nantinya. Kemudian bahwa kami dari Bureau Happold gitu merancang misalnya adalah Tottenham Hotspur yang kapasitasnya 60.000, terus kemudian ada lagi stadion internasional lain yang kapasitasnya 70.000, mereka juga merancang itu. Dan kemudian ini kali ini mereka merancang stadion dengan kapasitas 80.000 lebih dan itu merupakan suatu kebanggaan merancang itu. Kita akan putarkan video ini kalau seandainya bisa kita putar ya Mas Irsu. Kalau seandainya tidak, silahkan teman-teman of the record mencari di Twitter begitu ya, karena ini banyak sekali video ini disebarkan di sana begitu. Dan ada lagi juga Artinya Mas ini peristiwa ketika awal dulu ya, tahun berapa itu terjadinya? 2020. Jadi makanya kemudian jadi aneh ya kalau sekarang kemudian Biro Apel membantah itu gitu kemudian Betul. membantahnya. Jadi ya memang ini banyak misterinya ya, banyak keanehan-keanehan di situ ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dorong kita untuk selalu objektif gitu untuk mencari sumber mencari informasi dari berbagai sumber dan kemudian kalau ada sumber-sumber yang bertentangan, kenapa bertentangan coba dibanding-bandingkan dengan dari situ kita kemudian bisa menyimpulkan tidak hanya sekedar sepotong-potong dan kemudian kita punya narasi yang menyudutkan pihak lain dengan modal dari informasi yang sepotong tadi kan gitu.
Iya, betul sekali. Jadi kita memang sebagai penonton, pembaca, dan warga Indonesia, gitu ya, sebaiknya kita mulai teliti begitu Mas Hirsu, dan jangan lelah untuk mencari sumber-sumber yang memang layak untuk dipercaya, untuk Ya, kemudian kita melakukan perbandingan mana ini sebenarnya seperti apa sih kronologinya, misalnya seperti yes, itu. oke. Itu Dan termasuk. ya, dan termasuk juga gini soal netizen ini ya. Anda juga Mhm, mesti selektif kan, kita ingatkan bahwa sekarang netizen itu nggak sekedar para netizen yang nyinyir, karena banyak sekali yang punya reputasi yang cukup mhm, cukup bagus orang-orang di netizen, dan mhm, menggunakan media sosial ini sebagai mediumnya begitu ya Mbak ya. Jadi betul. Anda juga Mhm, harusnya mulai selektif kalau ada netizen-netizen yang punya reputasi buruk tadi tentang mhm, sebuah mhm. fitnah, saya kira sebenarnya nggak usah di follow, nggak usah di, dan kalau toh ada dapat kiriman berita dari berita tentang dia juga nggak usah disebar gitu. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini kan menjadi racun ya. Kalau tiap hari kita Ya. mengkonsumsi racun, ya lama-lama kita teracuni kan begitu. Ini bukannya Mhm. tambah pintar, kita tambah bego, tambah dongo, tambah dungu, kan gitu, dan dosa begitu ya. Orang-orang seperti ini kan orang nggak pinter Mbak gitu ya, karena kan tadi itu orang kalau nggak orang dengki itu, orang pinter nggak mungkin hatinya dengki seperti itu ya, karena kalau orang yang berpendidikan itu pasti hatinya tercerahkan kan begitu ya, jadi dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak gitu ya. Itu yang saya kira kita sarankan untuk lebih baik begitu. Jadi dari dua sisi ini kritik kita itu bukan hanya kepada Mhm. pendukung pemerintah maupun juga yang oposisi, karena di oposisi juga banyak yang tukang sebar hoak ini kan gitu, dan kemudian hanya dapat informasi sepotong langsung disebar kemana-mana dengan narasi ditambah-tambahin, sama aja kelakuannya gitu. Iya ya Mas Ersu, ini ada lagi yang menarik ya. Ini adalah soal atap dari JIS begitu kan. Ini kan Apalagi ada hubungannya ini ada hubungannya dengan rumput. Nah, ini soal atap ini kita kita apa kita kasih berikan kepada pemirsa ini narasi dari pihak Wika. Jadi begini, ini menjadi menarik tadi yang permintaan Wika begitu ini Wijaya Karya ya, Wijaya ini Karya. BUMN, BUMN Karya ya, ini harus diingat, ini di bawahnya Betul. Pak Erick Thohir ya. Betul, ini di bawahnya Pak Erick Thohir ya. Jadi ketika tadi ada narasi bahwa dari PDIP menginginkan pansus, kemudian dari PSI, Dede Prayudi itu salah satu ketua DPP di PSI ya, ini yang ngomong itu menginginkan adanya pansus dan sebagainya, ada penyelidikan menyeluruh. Padahal yang melakukan konstruksi pembangunan begitu, ini adalah BUMN. Jadi kalau seandainya mereka menginginkan adanya pansus dan sebagainya, tentu yang diperiksa ini adalah BUMN itu sendiri yang mengerjakan JIS, yang tentunya BUMN itu ada di bawah Pak Erick Thohir. Selain dua BUMN yang mengerjakan, yaitu Wijaya Karya WG, yaitu Wijaya Karya Gedung, karena memang Wijaya Karya kan memiliki banyak anak perusahaan ya. Ini khusus untuk gedung karena pembangunan gedung. Dan yang melakukan konstruksi untuk JIS ini selain Wijaya Karya Gedung, juga PT Pembangunan Perumahan (PTPP) dan juga PT Jaya Konstruksi. Kalau yang dua tadi adalah BUMN, sementara untuk Jaya Konstruksi ini adalah BUMD. Begitu. Jadi ketika ada narasi dari Pak Anies ketika itu bahwa yang membangun 100%, tidak ada satupun itu berasal dari orang asing atau TKA asing begitu ya. Itu memang betul karena semuanya dibangun oleh Wijaya Karya dan kawan-kawan ini yang merupakan satu konsorsium. Dan di Ya, dan mana kalau nggak salah yang Anda sebut tadi ya, country manajernya atau Biro Hapel itu juga orang Indonesia juga kan ya, Mbak? orang Indonesia karena itu memang Bureau Happold ini kan memiliki sedikitnya 28 cabang untuk seluruh dunia di berbagai apa benua begitu ya. Dan ini adalah country manager yang termasuk menangani negara Indonesia begitu, dan dia adalah untuk proyek ini dia adalah orang Indonesia begitu Mas Hersu. Jadi rupanya di Bureau Happold ini ada banyak. Jadi bahkan ada satu orang Indonesia juga yang dari ITB. Ini yang kemudian diprofilkan di situsnya Bureau Happold, bagaimana kinerja dia sebelum bergabung dengan Bureau Happold, dia bekerja di mana, dia memiliki pengalaman yang seperti apa. Ini Mas Iqbal ini namanya, dan sekarang menjadi terkenal. Ini salah satunya dimuat oleh inilah.com ya. Kemudian inilah.com berusaha untuk mewawancarai Iqbal ini, tapi sampai sekarang belum dijawab begitu. Apakah bersedia diwawancara atau tidak ya? Mengingat ini sekarang masih kondisinya kan masih krusial ini dalam kondisi politik seperti Positif, ini. karena Biro Hapel itu kan pasti juga banyak proyek dan PUPR gitu ya. Jadi Iya, iya. Kementerian PUPR nanti hati-hati kalau mereka ngomong, sama dengan kayak
Jack Pro ya atau Jakonnya sendiri sampai sekarang juga pasti nggak akan ngomong mereka karena ini sensitif ini kaitannya gitu. Betul sekali. Jadi kembali kepada proyek ini, Mas Hersu, salah satu yang dibanggakan oleh Wika ketika itu, dan itu adalah pengalaman mereka yang pertama, itu adalah soal atapnya. Jadi ketika itu Direktur Utama Wika, yaitu Agung Budi Waskito, dalam diskusi daring itu di Jakarta ya, ketika itu masih dalam suasana pandemi, sehingga kalau seandainya ada wawancara, rilis, apa dan sebagainya, press conference, itu memang dilakukan secara Zoom gitu. Nah, itu dia menjelaskan bahwa bagaimana dia tepatnya, ini saya bacakan saja apa yang dikatakan oleh Budi Waskito, oleh Agung Budi Waskito. Jadi dia mengatakan bahwa bagian dari atap stadion itu adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit. Pengangkatan itu secara bersamaan sangat sulit. Dia mengatakan, saya kira ini kebanggaan bagi Wika untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta International Stadium. Jadi Wika ini Wika Karya Industri dan Konstruksi dan PT Binatama Akrindo, ini namanya adalah Wikon Bakso, ini adalah melakukan sebagai pelaksana pekerjaan struktur atap dan retractable roof, yaitu roof yang bisa dibuka dan ditutup, yang berhasil melakukan lifting atap dengan bentang sepanjang 270 meter dengan bobot 3.900 ton yang dilakukan secara bersamaan, bukan sepotong-sepotong, dengan total ketinggian 70 meter. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh anak-anak bangsa Indonesia ini sendiri untuk membuat konstruksi yang seperti ini dan seberat ini dan sekrusial ini. Itu makanya kemudian ketika itu dilakukan konferensi pers dengan media, Mas Irsu. Nah, ini yang sesuatu yang luar biasa ini, dan kemudian saya lihat, wah, Anies begitu membanggakan ya. Saya lihat apa sih ketika itu Anies kemudian dalam berbagai wawancara bilang ini betul-betul sesuatu yang fenomenal karena dilakukan oleh anak bangsa sendiri yang belum pernah dilakukan. Mereka berhasil mengangkat seberat sekian ribu ton gitu ya, konstruksi yang diangkat secara bersamaan menyeluruh begitu sedikit demi sedikit sampai setinggi 70 meter. Sehingga seperti yang kita ketahui sekarang ada atap buka dan tutup itu tadi. Ya, dan ini yang dibanggakan sekali karena kemudian menjadikan stadion ini bisa digunakan dalam kondisi apapun ya. Ya, karena stadion-stadion kita nggak ada yang punya atap seperti itu. Jadi pertandingan di Indonesia kalau tidak dilakukan pada pagi hari jarang ya, saya kira itu acara tertentu. Biasanya pasti dilakukan pada sore dan sampai malam hari gitu karena berkaitan dengan cuaca yang panas. Tapi kalau yang sekarang ini dengan ada penutupnya itu bisa digunakan kapan saja, mau siang hari, mau hujan, mau apa, tetap bisa dilakukan pertandingan. Dan saya kira itu salah satu keistimewaan JIS yang saya kira nanti keistimewaannya itu terancam itu gara-gara rumput, gitu ya Mbak Agi. Iya, betul. Jadi ketika itu memang dijelaskan bahwa JIS ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola saja, tapi juga untuk event-event lain yang berlaku secara kolosal yang bisa jadi dilakukan pagi hari atau siang hari, sore maupun malam. Jika tadinya itu siang hari biasanya tidak ada acara yang seperti ini karena panas begitu ya kalau di Indonesia, sehingga ini bisa dimungkinkan untuk dilakukan siang hari dalam keadaan hujan pun tetap bisa dilakukan karena atapnya bisa ditutup. Ini sama dengan kondisi di Eropa sih Mas Irsu, karena memang stadion ini untuk masalah atap yang retractable itu tadi kan memang mencontoh apa yang sudah ada di Eropa begitu. Jadi kalau di Eropa walaupun itu musim salju, begitu musim winter, itu tetap bisa dilakukan pertandingan sepak bola, yaitu dengan atapnya ditutup dan kemudian rumput itu tetap tumbuh, yaitu dengan grow light, yaitu dengan lampu-lampu yang untuk menumbuhkan rumput. Nah, teknologi inilah yang kemudian dipertanyakan begitu oleh timnya Pak Erik. Tim Pak Erik ini media menyebutnya tim Pak Erik ya, padahal ini yang dimaksud adalah Pak Kamal Mustakin. Pak Kamal Mustakin ini adalah orang yang menjadi konsultan dari yang dibawa oleh Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dan juga oleh Pak Erik ketika meninjau JIS. Nah, ini kan dia kemudian diwawancara di banyak tempat begitu ya. Dan Pak Erik ini salah satunya yang kontroversial, dia menyarankan agar atap yang permanen yang ada di JIS itu dibongkar begitu. Jadi ini apa ya maksudnya dibongkar? Jadi karena itu menutupi rumput kata dia begitu. Jadi dia cuma mikirin rumput dan kemudian karya bangsa yang luar biasa menghasilkan atap itu dia pengen dia bongkar gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi ada media juga yang membuat gimmick judulnya kemudian Erick Thohir minta atapnya dibongkar. Padahal maksudnya bukan Erick Thohir yang minta ya. Ini orang yang dianggap dalam tanda petik staf ahlinya
PUPR ini sebenarnya bukan staf ahlinya Erick Thohir kok ya, kalau Pak Kamal Mustaqim ini Mbak ya, setahu Iya, saya. iya. Iya betul, karena dia juga yang menangani rumput di GBK. Jadi rumput di GBK ini diganti dengan rumput golf oleh Pak Mustakin ini. Karena dia memang perusahaannya itu utamanya adalah perusahaan untuk untuk konstruksi, untuk pemeliharaan, maintenance dan sebagainya untuk lapangan golf ya kalau kita melihat Ya. websitenya. Dan kemudian dia ingin memberlakukan hal yang sama untuk JIS. Padahal JIS konstruksi gedungnya itu berbeda. Dan dia juga menyatakan ketika dia menjadi salah satu narasumber di ILC dengan Bang Karni Ilyas, dia mengatakan bahwa dia memang mengakui dia tidak tahu soal rumput hybrid, yang rumput hybrid ditanam pada karpet dan sebagainya, pemeliharaannya dan sebagainya, dia tidak menangani itu, belum Ya, pernah ya, dan dan dia dia tidak juga pasti tahu. tidak tahu soal teknologi atap yang susah payah berhasil diwujudkan dan dibangun, dan dia main-main pokoknya jangan sampai rumput gue mati ya harus dibongkar gitu atapnya, kira-kira gitu ya maunya dia ya. Ini makin nggak Ya, bermutu deh Mbak. iya, Ya, iya betul. Kalau saya perhatikan perbincangan itu di media sosial Mas Hersu, itu ada yang mengatakan kalau seandainya bukan kalau seandainya apa yang terjadi di JIS itu sebetulnya yang sudah terjadi juga di Eropa, malah di Eropa lebih parah. Karena dia winter misalnya 4 bulan itu kan pada musim gugurnya itu sudah mulai cuaca itu sudah mulai sangat dingin, matahari hampir tidak ada sehingga growlet itu sangat-sangat berfungsi. Dan biaya dari growlet itu diperkirakan kalau untuk di JIS itu sekitar 700 juta rupiah. Nah, sementara ini kan untuk biaya penggantian rumput ini saja, menurut Pak Mustakin itu memerlukan biaya sekitar 6 miliar. Nah, dan ditambah lagi atapnya harus dibongkar gitu ya. ditambah Mas Ersu ini, iya betul, memang betul Iya sih. kan, itu kan mensyaratkan itu kan, Betul. kalau rumput itu tidak bisa pakai grow light kan, kalau rumput yang ditanam oleh Pak Mustaqim tadi kan, gitu ya. Iya, iya, iya betul Mas Ersu. Itu harus kita tahu lapangan golf kan tidak ada yang kemudian ada di bawah Atapnya, atap yang terbuka tertutup. Lapangan golf itu ketika siang hari ya dia mendapatkan paparan rumput yang paparan terus-menerus sinar begitu. matahari. Maksudnya paparan sinar matahari yang terus-menerus atas rumput tersebut supaya bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, Ya, dia katakan seperti ini supaya kita nggak salah ya Mas Hersu. Ini dalam wawancara di televisi swasta yaitu dengan Aiman begitu ya, ahli agronomi stadion begitu disebutnya. Dia mengatakan bahwa biar mataharinya masuk sehingga rumput mendapatkan cahaya yang cukup, maka atap itu bisa dibongkar. Dia mengatakan gini, rumput ini ditanamnya di karpet sintetis. Ini yang jadi masalah sehingga medianya dan akar itu tidak tembus ke bawah gitu. Ya, kalau yang permanen boleh diganti. Permanen itu maksudnya adalah atap yang permanen. Rumput harus ditambah matahari, atap harus dibuka. Kalau ditambah sinar matahari, ya dibuka, boleh diganti atapnya. Dia mengatakan demikian. Inilah yang kemudian menjadi rame Mas Hersu. Penggantian atap itu memerlukan mungkin berapa berapa miliar lagi kalau seandainya, dan justru penggantian atap inilah yang dimaksudkan sebagai syarat dari sebuah modernisasi dari sebuah stadion begitu. Kalau seandainya memang atapnya ini diganti, ya dia akan menjadi stadion pada nah, umumnya lagi jadi kayak begitu. saya tambahkan, kalau tadi saya sebut bahwa politisasi JIS ini tidak tidak mungkin beradab, tapi ini juga makin tidak bermutu perdebatannya. Oke, Mbak, saya kira kita tinggalkan ya soal JIS ini ya. Tadi kita bahas apa sih, soal apa tadi yang kita usulkan di depan, selain soal 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 apa ya, Pak Jokowi ya kunjungan. Oh iya, 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 ini masih soal buzzer ya, soal Pak Jokowi menjenguk Cak Nun gitu, Ya, 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 Mbah Ainun Majid. Sebenarnya itu kan sesuatu yang indah gitu kan, ya. sesuatu yang tidak perlu dinarasikan dengan lebay, dengan bahwa kemudian ada mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah contoh dari pemimpin yang legowo, yang ikhlas. Iya, memang betul. Tapi kemudian di bawahnya ditambahi bahwa mungkin sebenarnya tapi di dalam hatinya itu mangkel apa dan sebagainya, dan kemudian juga dipakai sebagai pencitraan. Kesannya seperti itu sih Mas Hersu. Ya, ya, ya. Memang kita tahu bahwa Cak Nun ini orang yang sangat kritis terhadap Pak Jokowi. Ya, Bahkan kemarin sempat betul. ribut yang menyebut dia Firaun gitu, sebagai Mhm, Pak Jokowi menyamakan dengan Pak Jokowi sebagai Firaun, dan kemudian sebagai dia memang tokoh dan Presiden Jokowi hadir di situ mhm, menyebutnya. Ya, menurut saya bagus gitu ya, mhm, nggak perlu mhm. Iya, diglorifikasi, karena nanti itu malah jadi hilang tuh amalnya kan. Kalau ini kan Pak Jokowi Islam ya, mhm. menjenguk orang sakit itu diwajibkan, salah satunya ya, salah satu hak muslim sama muslim itu saling menjenguk kalau ada sakitnya. Tapi saya kira dalam konteks negara Indonesia, siapapun yang
sakit kita tanpa membedakan agamanya kita akan menjenguk, itu dalam hubungan berbangsa dan bernegara kan gitu ya Mbak ya. Nah tapi yang kayak gini nggak perlu digoreng-goreng gitu, karena kemudian saya lihat juga ada yang membahas juga soal bagaimana Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama terhadap figur seperti Remi Silado dulu, seniman beling dulu Remi Silado, yang dia ketika dia sakit kan dia jenguk, bahkan dia urusin sampai rumah sakitnya segala macam biayai. Dan menurut saya nggak perlu juga ini kan diglorifikasi. Itu memang kewajiban seorang pemimpin untuk menunjukkan contoh semacam itu. Jadi kalau kemudian dibilang bahwa Pak Jokowi lebih hatinya lebih mulia, saya kira nggak perlulah dibawa yang gitu-gitu, ngapain sih gitu ya. Iya, kita sendiri pun senang begitu ya. Artinya Pak Jokowi kan tidak hanya menjenguk Cak Nun, ini adalah tokoh nasional, gitu. Ya, Dan juga tokoh sepuh lah yang dari sejak zaman Orde Baru dulu kita tahu bagaimana peranannya begitu. Yang akhirnya Cak Nun ini juga dibully Mas Hersu di media sosial. Banyak sekali misalnya mungkin dari kalangan Gen Z begitu yang tidak paham siapakah Cak Nun ini, kemudian membuli orang bukan siapa-siapa, siapa ini nggak ada peranannya sama sekali. Saya aja nggak tahu siapa dia, tapi berani mengatakan bahwa kemarin ketika kasus Pak Cak Nun mengatakan soal Fir'aun itu dan sebagainya. Tapi di sini ada nuansa dia jadi direndahkan gara-gara hanya karena buzzer-buzzer ini, buzzer-buzzer kita lihat memang buzzernya Pak Jokowi dan buzzernya dari Ganjar dalam hal ini ya, itu mengglorifikasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi akhirnya malah justru terjadi terjadi pembelahan begitu Mas Irsu, dan kemudian jadi seperti yang dilakukan Pak Jokowi kesannya malah jadi pencitraan, padahal mungkin juga dia bukan bermaksud untuk melakukan pencitraan, karena kemudian ada kontra narasi begitu kan yang mengatakan itu Pak Jokowi sebetulnya melakukan pencitraan gitu, karena tidak perlu harus seperti itu kemudian diliput media dibesar-besarkan. Nah, orang kemudian itulah ya, kontra narasi itu akhirnya orang membuka sejarah, orang melihat lagi, jangankan Pak Jokowi sekarang melakukan itu, sebetulnya tokoh-tokoh yang lain juga melakukan kok. Seperti Anies melakukan kepada Remi Silado pada tahun 2022, di mana Remi Silado ini sudah 1 tahun lebih begitu ya, terbaring di atas tempat tidur, tidak bisa jalan, duduk saja tidak bisa, dia terkena stroke, dan juga kemudian ternyata dia terkena hernia begitu kan, dan uangnya sudah habis untuk pengobatan-pengobatan sebelumnya. Dan kemudian ketika itu memang Anies diajak oleh forum Pemret online ya. Jadi untuk media-media online dia diberitahu tentang kondisi Remi Silado, dan dia kemudian datang ke rumahnya di Cipinang Muara. Kemudian di situ dia bawa Remi Silado begitu untuk dirawat di RSUD Tarakan dengan mendapatkan fasilitas VIP. Saya rasa, dan itu juga bukan uang Anies, itu adalah uang dari Pemprov. Pemprov kan memang ada uang-uang sosial semacam itu, apalagi memang gubernur itu seperti kita tahu dari zaman Pak Ahok, Anies juga yang sebelum-sebelumnya kan memiliki dana taktis setiap bulan yang besarnya 2 miliar lebih yang bisa digunakan apapun. Saya tidak tahu itu untuk Remi Silado apakah berasal dari itu ataukah dana yang lainnya ya. Artinya seorang gubernur pasti punya kemampuan itu, apalagi ini adalah tokoh. Walaupun Remi Silado adalah kita kenal sebagai Ahoker dan juga pendukung Pak Jokowi, tapi kan dalam hal memang ada narasi kemudian Ahok kemana, Pak Jokowi kemana, tapi itu tidak perlu begitu loh. Itu memang tanggung jawab Anies juga menurut saya. Anies memang harus melakukan itu begitu. Sekarang mungkin nggak kenal dengan Remi Silado. Remi Silado ini seniman beling yang saya kira mungkin usianya mungkin lebih tua dari Cak Nun ya, kalau nggak salah ya dari sisi usia. Iya, dia meninggal tuh 77 kalau tidak salah, Desember 22 kemarin. Ini sama-sama seniman besar, semuanya punya kontribusi yang bagus, dan saya kira bagus apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bagus apa yang dilakukan oleh Anies, itu menyingkirkan soal perbedaan-perbedaan, apalagi kemudian perasaan sakit hati, benci dikritik, karena ini masalah kemanusiaan, gitu, menyinggung orang sakit. Nggak penting, menurut saya nggak perlu kayak gitu-gitu kemudian diglorifikasi ya, karena kalau diglorifikasi yang saya sebut tadi jadi pahalanya jadi hilang gitu nantinya. Dan kemudian yang terjadi bukan hanya dapat pujian orang, tapi justru banyak dicaci maki orang juga. Saya kira itu ya, Mbak. Iya, cermin-cermin seperti itu gitu ya. Apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan seperti itu sebenarnya dilakukan juga di lingkungan rumah kita kok. Pak RT itu, Pak RT saya tidak melihat ini politiknya apa segala macam. Semua warga yang sakit didatengin gitu. Yang meninggal juga dia ikut menguburkan begitu. Itu yang dilakukan presiden, dilakukan gubernur, biasa saja seperti itu. Saya kira itu ya yang kita bicarakan hari ini. Bagi kita penting melakukan refleksi supaya
negara kita menjadi lebih baik karena sejak awal kita menyadari bahwa negara ini bineka gitu ya, berbineka Mhm. beragam agamanya, sukunya dan sebagainya. Mau terus sampai kapan yang begini-begini setiap kali ada apa-apa digoreng, digoreng apalagi untuk kepentingan politik. Ya kita nggak akan pernah maju ya. Itu menjelaskan kenapa ya kita nggak maju-maju seperti ini. Atau sebaliknya karena memang IQ-nya rendah, jadinya kita permainan kita cuma levelnya sampai di situ aja gitu. Mhm. Ya. Iya, Oh, iya, iya. Ini lagi-lagi kita harus memang soal buzzer ini Mas Hersu, kita harus apa ya? Kita sebagai bangsa ini mau diapain sih ya, sebetulnya ya. Ini, gitu ya. ini jadi salah satu hama yang sangat mengganggu ini. Hama levelnya hamanya sudah mengganggu. Hama bangsa yang sudah levelnya mengganggu itu harus disemprot dengan pestisida saya kira. Oke, Mbak Agi dan tapi sorry, pestisida mungkin itu tidak ramah lingkungan. Jadi coba pikirkan lain cara yang lain yang lebih ramah lingkungan untuk membasmi para buzzer. Sampai ketemu lagi ya, Mbak Agi ya. Oke. Besok hari ya. Saya Ars Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.